Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami akan lanjutkan untuk sesi yang kedua, yaitu sesi tentang praktek pembuatan daftar bahan dan narasi alur proses produk halal. Sebelum kami serahkan ke pemateri siang hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah untuk membuka sesi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sesi ini akan dipandu atau dengan narasumber kita yang tidak asing lagi, Ibu Siti Mardia, SSI MKes. Assalamualaikum, Bu Mardia. Apa sudah join di Zoom, ya? Oh, sudah ternyata. Sudah, Mbak Titis, ya. Selamat datang, Bu Mardia. Untuk itu, kami serahkan ke Bu Mardia untuk sesi praktek pembuatan daftar bahan dan narasi alur proses produk halal. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu Siti Mardia. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian. Kembali di siang hari ini bertemu dengan saya. Pas kebetulan siang-siang begini ketemunya dengan saya, ya. Semoga masih berkenan. Oh, berkenan, Dan Bu. Dan kalau kemarin saya menyampaikan terkait dengan pengenalan bahan, teorinya seperti apa, konsepnya seperti apa, begitu. Nah, untuk hari ini kita akan langsung praktek bagaimana kemudian kita membuat daftar bahan, gitu ya. Nah, ini akan saya tunjukkan contoh dari daftar bahan. Sebelumnya mungkin saya akan share dulu, ini saja dulu. SCPH dulu mungkin sekilas tentang SCPH. Ya, baik Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, daftar bahan ini nanti akan dibutuhkan dalam penyusunan SCPH dan nanti pun juga akan diisikan di dalam aplikasi Si Halal saat pengajuan sertifikasi self-declare. Nah, di mana kemudian letak dari daftar bahan pada SCPH? Saya akan share screen salah satu contoh SCPH yang nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu sebagai acuan dalam pendampingan dengan PU dalam penyusunan SCPH. Saya share. Jadi sistem jaminan produk halal. Nah, SCPH ini bertujuan untuk memberikan jaminan selama proses sertifikasi, yang dimana sertifikasi itu berlaku selama 4 tahun, maka di dalam rentang 4 tahun, bagaimana kemudian PU, pelaku usaha, itu bisa menjamin bahwa produk yang digunakannya itu tetap bisa terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, maka PU itu harus memiliki dokumen atau sistem jaminan produk halal. Nah, ini harus dibuat oleh PU, Bapak Ibu, ya. Jadi ini gambarannya itu seperti ini. Nanti mungkin ada sesi penyusunan SCPH sendiri. Nah, pada SCPH ini di sini ada ini ya, apa namanya, halaman sampulnya, kemudian disusunnya itu kapan, kemudian ada pelaku usaha dan ada penyelia. Kemudian setelah itu ada bab 1 itu mengenai informasi umum tentang perusahaan, nanti ditulis semuanya. Itu kemudian yang bab 2 ini tentang kebijakan halal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Itu. Nah, ini sudah ada template-nya ya, sudah ada formatnya. Tinggal Bapak Ibu nanti
mengubah saja nama dari PU yang didampingi. Nah, kemudian fokus kita di sini kan bahan. Jadi di dalam template SCPH itu nanti juga sudah ada keterangan bahan. Nah, seperti ini. Jadi bagaimana narasi dari bahan. Nah, ini sudah ada ini, tinggal nanti mengganti ininya saja. Misalkan ini kebetulan PU saya namanya Dapur Bunda Biva. Nah, nanti kalau PU Bapak Ibu punya nama yang lain, tinggal diganti ini saja, ya. Nah, kemudian dari bahan-bahan, dari uraian bahan-bahan yang dijelaskan di awal, di awal pada bagian-bagian awal di SCPH ini, maka di sana nanti ada lampiran. Pada lampiran SCPH itu di lampiran 3. Di lampiran 4 ya. Nah, begini. Jadi di sini di SCPH ini nanti menuntut adanya daftar bahan halal. Daftar bahan yang digunakan oleh produk PU yang Bapak Ibu dampingi, ya, dengan uraian atau matrik bahan minimal seperti ini. Ya, minimal seperti ini. Jadi di sini ada nama bahan dan mereknya, kemudian diproduksi oleh produsen siapa, perusahaan mana, kemudian ada nomor sertifikat halalnya dan masa berlaku sertifikat halal. Tuh. Nah, ini kebetulan Dapur Bunda Biva, kebetulan ini adalah minuman, ya. Ada minumannya itu bahan-bahan yang digunakan dalam produk Bunda Biva ini terdiri dari ada gula, ya, yang mereknya itu adalah Gulaku. Kebetulan Gulaku ini diproduksi oleh PT Sweet Indo Lampung dengan nomor sertifikat, nomor ID-nya seperti ini, nomor sertifikat halalnya, kemudian masa berlakunya. Kok ini 2008 ya, 2024 ini harusnya ada 2024 itu. Jadi dilihat ya Bapak Ibu ya, nanti masa berlakunya ini jangan sampai salah tulis, nanti akan tertolak ya. Nah, kemudian ada pandan, gula merah. Nah, di sini tidak ada sertifikat halalnya karena pandan, kemudian gula merah, jagung manis ini termasuk dalam bahan positif list. Tapi kemarin ada revisi, ada koreksi gula merah ini ternyata ada kemudian korektor dari Fatwa MUI yang kemudian menuntut adanya sertifikasi halal. Berarti otomatis nanti harus disyaratkan pada PU. Biasanya kan kalau gula merah itu kan dibelinya itu kan di pasar tradisional gitu kan ya. Nah, tetapi ada kemudian korektor dari Fatwa MUI yang itu menuntut adanya gula merah itu ada SH. Itu ada SH sehingga nanti harus diarahkan PU-nya. Gula merahnya itu pakai gula merah yang merek apa, diproduksi oleh siapa, nomor sertifikatnya berapa, tanggal sertifikatnya tanggal berapa. Nah, sebenarnya pada gula merah curah atau produk-produk yang curah, pada dasarnya bukan tidak ada perusahaannya, bukan tidak ada yang memproduksi begitu. Ada kalanya produk-produk atau bahan-bahan curah itu biasanya nama produknya, kemudian sertifikat halalnya itu ada pada kemasan yang besar. Tuh, ada pada kemasannya yang besar. Nah, kalau kemudian tempat membelinya, suppliernya itu kooperatif, itu bisa ditanyakan. Jadi kemasan besarnya itu seperti apa? Namanya nama perusahaan yang memproduksi dari gula merah curah atau bahan curah itu perusahaannya apa? Nah, itu nanti bisa kita telusur. Bisa kita telusur di mana kemarin untuk mencari sertifikat halal dari bahan di mana Bapak Ibu?
Ada yang masih ingat? Di Halal mana MUI kita itu. ya halalmui.org gitu ya. Nah, di situ. Jadi kalau kita sudah pegang nama perusahaannya itu gampang kita masukkan ke ke website yang halalmui.org itu. Gitu. Nah, seperti ini. Kemudian ada jahe karena dia positif list, maka di sini dia tidak memiliki sertifikat halal, ya sertifikat halal dan tidak ada masa berlakunya. Tapi kalau garam. Nah, garam karena ada proses pengolahan, maka dia memiliki titik kritis sehingga garam ini harus dicari. Garam yang digunakan oleh PU itu garam merek apa? Kan ada yang banyak-banyak ya mereknya ya Bapak Ibu ya. Ada yang kapal api, ada yang kemudian merek apa lagi gitu ya. Nah, kebetulan ini menggunakan garam cap kapal yang diproduksi oleh PT Susanti Mega dengan nomor sertifikat seperti ini dan ini ini mungkin nanti ada koreksi di sini ya. Kemudian ada susu UHT Indomilk yang diproduksi oleh PT Indolacto dengan nomor sertifikat halal itu seperti ini dan masa berlakunya sampai 2024. Ini mungkin salah tulis ini salah tulis. Nah, jadi pada SCPH letak dari daftar bahan itu pada lampiran 4. Nah, SCPH ini nanti harus diupload Bapak Ibu di di laman si halal. Coba saya buka si halal nih. Nah, ini kebetulan ada dapur Bunda Biva. Sekalian saya tunjukkan. Nah, ini sekilas tampilan dari si halal. Tampilan di website si halal, tampilan dari PU di website si halal. Maaf. Dan nanti bahan yang sudah disusun oleh Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu Bumar ya. Bapak Ibu, itu ada tampilan penyelia halal, itu seperti yang dijelaskan Mbak Ulul tadi, bisa pakai 8% anggota Halal Center UM Surabaya bila tidak mendapatkan di tempat Bapak Ibu. Tapi kalau ada ya pakai di tempat Bapak Ibu sendiri. Nah, ini Bumar sudah ada ini. Ya, terima kasih Dr. Anas. Sedikit mungkin saya urut dari atas saja nih, sedikit karena nanti mungkin tadi sudah ada praktek dengan Bu Lulu mungkin. Jadi ini tadi kan gambaran dari website si halal, di akun si halal PU itu gambarannya seperti ini. Jadi ada identitas dari PU, ya identitas dari PU, perhatikan nanti KBLI-nya. Kemudian, nah ini pendamping, ada pendamping dan lembaga pendamping. Kebetulan karena ini yang saya dampingi, jadi nama saya, kemudian lembaga pendampingnya. Nah, kalau Halal Center Muhammadiyah Surabaya itu lembaga pendampingnya langsung universitas begitu kalau di laman si halal. Kemudian ini nama perusahaannya, pemilik usaha sebagai penanggung jawab, kemudian aspek legalnya terdiri dari NPWP dan NIB. Kemudian ini pabriknya di mana kok? Kalau PU kan nggak punya pabrik, ya di mana dia membuat dari produknya itu? Ya kalau di rumah ya alamat rumah gitu saja. Kemudian outletnya di mana? Ya di rumah itu juga gitu. Itu nggak usah ruwet-ruwet gitu ya. Kemudian ini penyelia halal saya pakai Dr. Anas karena datanya sudah ada.
Nah, di sini Bapak Ibu, jadi daftar bahan. Saya coba kembali, bisa enggak ya? Ya, soalnya ini sudah keluar sertifikat halalnya soalnya ini. Jadi kalau pada yang baru draft, ini nanti, ini kan ada list bahan. Nah, di mana namanya di laman si halal, itu nanti kita akan masukkan bahan-bahannya ini. Bahan-bahan yang sudah kita buat matriknya, itu kita masukkan ke sini. Nah, ini seperti susu UHT, mereknya Indomilk, diproduksi oleh PT Indolacto, sertifikat halalnya seperti ini, dan tanggal berlakunya, masa berlakunya sampai 2024. Dan tadi ya, yang gula yang dipakai di sini mereknya adalah Gulaku, diproduksi oleh PT Sweet Indolampung, kemudian ada sertifikat halal, dan ini tanggal berlaku sertifikat halalnya sampai tahun 2025. Jadi tadi yang di SJPH itu ada kesalahan ya. Jadi harusnya 2025 bukan 2008. Nah, ini kita masukkan satu persatu seperti ini di laman si halal. Nah, bagaimana kita membuat matrik bahan? Ini saya tunjukkan buat matrik bahannya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah matrik bahan yang kemarin sudah saya sampaikan. Kebetulan ini matrik bahan dari PU Nyah Bonek, yang dia memiliki 10 produk. Ada kering kentang original, ada kering kentang pedas manis, ada stik kentang, ada roti manis coklat, roti Korean garlic, kue semprit, kue kastengel, nastar, sampai kue choco chips. Nah, dari ke-10 produk ini, maka bahan-bahan yang digunakan oleh 10 produk ini dimasukkan dalam daftar bahan. Nah, daftar bahan ini, daftar bahan. Nah, dimasukkan semuanya ke dalam daftar bahan. Ya. Nah, jadi di dalam daftar bahan ini tidak dipisah-pisah, bahannya itu tidak dipisah-pisah menjadi bahan ini, misalkan bahan apa namanya, bahan untuk kastengel itu sendiri gitu, enggak. Tetapi kastengel misalkan dia menggunakan tepung terigu, ya sudah, tepung terigu ini yang nanti akan digunakan untuk semua produk tuh ya. Jadi semua bahan yang dibutuhkan oleh 10 produk tadi itu dikumpulkan, digabung jadi satu. Kalau bahannya sama, cukup ditulis satu saja gitu ya. Nah, kemudian di sini di dalam matrik bahan kita tuliskan ada nama bahan garam, kemudian ada nama mereknya garam cap kapal, produsennya PT Susanti Mega, kemudian nomor sertifikatnya adalah ini, masa berlaku sertifikat halalnya sampai 2025. Kemudian kita kategorikan apakah kemudian bahan tersebut termasuk bahan baku, bahan tambahan, ataukah bahan penolong. Nah, karena garam ini digunakan dalam produk kentang goreng, kering kentang, kemudian ada apa namanya, stik kentang gitu ya, maka dia termasuk dalam bahan baku. Bahan baku dan juga digunakan dalam kue-kue. Nah, karena garam ini sudah melalui proses pengolahan, maka garam ini termasuk bahan kritis, bahan yang meragukan. Oleh karenanya dia harus memiliki dokumen sertifikat halal, dokumen SH. Tuh. Nah, kita tuliskan di sini dia adalah bahan yang meragukan atau kritis. Kemudian kita masukkan lagi bahan yang kedua, misalkan kentang, ya, kentang, karena tadi kan versi halal,
Umar dia menerangkan si halal atau menerangkan Excel-nya. Excel. Nah, ini yang tampil di layar tampilan si halal, Bu Umar. Oh iya, baik. Tampilan si halal ya Mas Wi. Ini sudah? Nah, gitu. Iya. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita mengisi pada si halal, kita harus memiliki dokumen bahan ini. Ya, matrik bahan, dokumen matrik bahan. Nah, di mana dokumen matrik bahan ini nanti akan dimasukkan ke dalam SCPH yang tadi di lampiran 4 tadi. Nah, dokumen matrik bahan terdiri dari daftar bahan dan daftar produk. Jadi ada daftar bahan dan daftar produk. Nah, ini ya. Tuh. Nah, daftar bahan itu berisi semua bahan yang digunakan dalam seluruh produk. Semuanya dijadikan satu. Tuh. Jadi kalau kemudian di sini produknya itu ada 10, ya ada 10, maka semua produk ini semua bahan yang digunakan dalam produk ini dimasukkan ke dalam tabel bahan, daftar bahan ini. Nah, sehingga satu bahan itu bisa digunakan untuk beberapa produk nantinya. Ya, contoh di sini garam, ya garam. Nama bahan kita tuliskan garam. Mereknya Cap Kapal. Produsennya PT Susanti Mega. Kemudian nomor sertifikatnya ini, masa berlaku sertifikatnya sampai tahun 2025. Kategori bahan, kemarin kan kalau kita belajar tentang bahan, itu kan bahan itu ada jenis dan ada sumber. Nah, yang dimasukkan ke dalam daftar bahan di sini, kategori bahan di sini adalah dari sisi jenisnya. Apakah dia termasuk bahan baku, bahan tambahan, ataukah bahan penolong? Nah, garam digunakan pada produk kering kentang pedas manis, stik kentang, kemudian produk-produk bakery. Dia termasuk dalam bahan baku. Nah, karena garam ini sudah melalui proses pengolahan sehingga muncul nomor sertifikat, maka garam ini termasuk dalam bahan yang meragukan, memiliki titik kritis. Tuh. Bisa dipahami? Kemudian secara berurutan kita masukkan bahan-bahan yang lain, yaitu kentang. Ya, kentang, karena kentang ini termasuk bahan yang positif list, maka dia tidak membutuhkan dokumen sertifikat halal. Nah, kentang itu termasuk dikategorikan sebagai bahan baku. Karena dia adalah positif list, maka dia termasuk bahan yang tidak meragukan atau tidak memiliki titik kritis. Ya, tidak kritis. Nah, kemudian di sini dikasih keterangan tidak kritisnya itu karena dia masuk ke dalam bahan nabati. Gitu. Nah, kita masukkan satu persatu ya. Sama di sini bawang merah, bawang putih, cabai, daun seledri, daun bawang. Nah, ini termasuk bahan-bahan yang positif list sehingga tidak membutuhkan SH. Ya. Nah, tapi di sini ada daun seledri. Daun seledri ini dia terkategori sebagai bahan tambahan dalam produk ini, bukan bahan baku. Ya, bukan bahan baku karena seledri ini digunakan untuk menguatkan rasa dalam produk ini, dalam produk dari Nyah Bonek ini. Nah, karena dia bahan alam, maka termasuk yang tidak meragukan karena dia adalah bahan nabati. Ya, termasuk bahan nabati. Nah,
Kemudian ada gula putih, ya gula putih atau gula pasir. Tidak apa-apa ditulisnya mau gula putih, gula kristal, gula pasir, gitu bebas ya. Tidak ada suatu aturan yang pakem. Boleh Bapak Ibu itu mengistilahkan gitu sesuai dengan yang enaknya itu bagaimana atau yang dikenal luas itu apa bahan itu. Gitu. Ada yang menuliskan gula kristal, ada yang menuliskan gula pasir, ada yang menuliskan gula putih gitu. Kemudian karena ini adalah gula ya, gula yang itu ada proses pengolahan, maka dia membutuhkan SH. Nah, diproduksi oleh PT Sweet Indo Lampung, jadi produsennya PT Sweet Indo Lampung, kemudian nomor sertifikatnya dan masa berlakunya. Nah, gula dalam produknya Bonek ini termasuk bahan baku. Ya, termasuk bahan baku dan dia termasuk bahan kritis atau meragukan. Gitu. Begitu pula dengan tepung segitiga biru, tepung terigu. Tepung terigu bahannya namanya tepung terigu. Mereknya segitiga biru. Diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur, Divisi Bogasari. Kemudian ini sudah ada ya, sudah langsung muncul secara otomatis produsennya itu. Ya, sudah langsung secara otomatis. Tinggal kopas aja begitu. Kemudian nomor sertifikatnya adalah ini masa berlakunya sampai tahun 2025. Tepung terigu termasuk bahan baku karena dia ada pengolahan, maka dia termasuk bahan kritis atau bahan yang meragukan. Bisa dipahami Bapak Ibu dan adik-adik sekalian? Sudah kebayang, sudah terbayang begitu kira-kira nanti ketika terjun ke PU itu sudah tahu apa yang dilakukan untuk membuat matrik bahan. Mungkin kita langsung diskusi aja ya. Boleh silahkan menyela atau memotong kalau kemudian ada yang belum jelas, gitu ya. Kemudian di sini ada telur, ya telur. Telur kita tahu kemarin, telur itu termasuk positive list, ya termasuk positive list sehingga telur tidak membutuhkan SH, tidak membutuhkan sertifikat halal. Telur termasuk dalam bahan baku dalam produknya Bonek ini. Dia termasuk positive list, tidak ada titik kritis karena dia termasuk telur segar. Keterangannya adalah telur segar. Kenapa dia tidak kritis? Karena dia adalah telur segar. Nah, demikian untuk bahan. Jadi semua bahan yang digunakan dalam 10 produk, ya dalam 10 produk itu dituliskan semuanya, ya dituliskan semuanya. Kalau kemudian bahan yang digunakan itu sama antara produk yang satu dengan produk yang lain, misalkan semua produknya menggunakan tepung terigu, ya tulis satu saja tepung terigunya, tuh ya. Tuh. Kemudian di sini ada kayu manis karena ada nastar, ya ada nastar. Biasanya kayu manis ini digunakan untuk selai nanasnya, yang dia merupakan bahan tambahan. Karena kayu manis ini bahan nabati, maka termasuk yang tidak memiliki titik kritis karena dia merupakan bahan nabati. Demikian selanjutnya, dituliskan semuanya. Nah, ini ada yang saya berikan kuning-kuning seperti ini. Nah, pada awalnya di gelombang yang pertama di self declare itu tidak meminta adanya air pencuci, plastik kemasan, kemudian cleaning agent gitu, tidak membutuhkan daftar kemasan, cleaning agent dan air pencuci. Tapi saat ini mulai dari bulan apa kemarin tuh? Bulan November ya, yang bulan November itu ternyata
self declare sehati 22 yang kemarin itu menuntut adanya ini daftar air pencuci, kemasan, kemudian cleaning agent itu untuk dimasukkan ke dalam daftar bahan gitu. Jadi oh ini salah ini ya. Dan ini maksudnya ini air pencuci. Nah, ini sebenarnya kan bukan bahan yang kemudian ada di dalam produk tersebut ya. Tapi air pencuci ini biasanya digunakan untuk mencuci bahan-bahannya atau mencuci alat produksinya. Sehingga air pencuci di sini termasuk sebagai bahan penolong. Tuh. Nah, untuk amannya kita anggap air pencuci ini termasuk air murni sehingga dia termasuk ke dalam bahan yang tidak meragukan atau tidak memiliki titik kritis dengan keterangan dia adalah air murni gitu. Nah, sementara untuk plastik kemasan sebenarnya di pasaran itu sudah ada plastik kemasan yang memiliki SH yang memiliki SH. Namun ini sekalian memberikan strategi ya. Jadi namun kan ada kalanya PU itu kan belum siap untuk kemasannya itu mencari kemasan yang memiliki SH sertifikat halal dari kemasan plastik pengemasnya. Jadi biasanya beli plastiknya ya sudah beli plastik, pokoknya beli plastik lah gitu kan ya. Tidak memperhatikan apakah ada halal sertifikat halalnya ataukah tidak. Itu ada logo halalnya ataukah tidak. Walaupun sebenarnya di pasaran itu ada. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, maka plastik kemasan kita anggap sebagai bahan positif list karena dia termasuk ke dalam bahan kimia. Tuh. Nah, kemasan itu merupakan bahan penolong, ya. Karena kita kategorikan dia sebagai bahan kimia, maka kita masukkan dia sebagai bahan yang tidak meragukan atau tidak memiliki titik kritis, tidak kritis. Nah, ini contohnya saya menemukan ini stoples untuk quick ring, Nah, ternyata stoples yang digunakan oleh PU ini di Nyak Bonek ini ternyata dia menggunakan stoplesnya itu Panen Raya. Panen Raya ini dia sudah memiliki sertifikat halal. Nama mereknya itu Sopran, kalau salah itu Sopran nama mereknya. Jadi diproduksi oleh PT Panen Raya Plastik Corp. Ini untuk stoples, bukan plastik kemasan ini ya. Kemudian ada sertifikat halalnya, ada masa berlakunya. Karena ini merupakan kemasan, stoples itu kemasan dari kue kering, maka dia termasuk bahan penolong dan termasuk bahan yang memiliki titik kritis. Tuh. Nah, kemudian bukan air pencuci, cleaning agent ya. Cleaning agent itu ya sabun atau apa lagi ya? Ya sabun untuk mencuci peralatan produksi. Ya, peralatan produksi itu seperti sabun cuci piring gitu misalkan, atau kemudian apa lagi gitu ya, sabun krim gitu misalkan, sabun apa itu ya sabun krim ya. Kemudian mereknya apa, kebetulan untuk Nyak Bonek ini dia menggunakan untuk bahan pencucinya itu adalah Sunlight yang diproduksi oleh PT Lotus Mas. Jadi ada ininya, ada SH-nya, termasuk bahan penolong dan dia merupakan bahan yang memiliki titik kritis atau meragukan gitu. Nah, jadi ini yang kuning ini sebenarnya bukan bahan yang masuk ke dalam produk tersebut, namun self declare itu menuntut adanya bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam daftar bahan gitu. Nah, setelah kita membuat tabulasi dari bahan, maka kemudian kita pilah, kita kelompokkan bahan-bahan ini, bahan-bahan yang digunakan dalam
dalam produknya. Jadi dikelompokkan sesuai dengan produknya. Nah, namanya adalah tabel daftar produk. Nah, ini. Jadi kita kopas ya, kita kopas seluruh bahan yang ada di sini, kita kopas ini satu kolom ini shred gitu, kopas, masukkan ke tabel daftar produk. Nah, tabel daftar produk ini pada SCPH ada di lampiran 5. Ya, ada di lampiran 5. Saya ini kan lagi. Nah, kita kopas aja di sini bahan, masukkan semuanya di sini begitu. Nah, kemudian nama produknya diberikan notasi 1, 2, 3, 4 sampai 10 sesuai dengan apakah harus 10. Kalau self declare maksimal 10. Maksimal 10 variasi produk. Tapi kalau enggak sampai 10 ya kolomnya dikasih sesuai dengan jumlah produknya. Kebetulan ini 10. Jadi 10 begitu ya. Nah, kemudian nanti dikasih keterangan. Notasi 1 itu untuk produk kering kentang original. Nah, berarti pada notasi 1 itu adalah dicentang bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kering kentang original. Nah, sehingga dicentang garam cap kapal, kentang, bawang merah, bawang putih itu karena ini original. Nah, kemudian pada notasi 2, kolom 2, kolom yang dinotasikan dengan 2 di sini, itu produknya adalah kering kentang pedas manis. Maka dicentang bahan-bahan yang digunakan pada kering kentang pedas manis. Nah, bahan-bahannya ini dicentang. Ya. Kemudian ada stik kentang. Nah, stik kentang. Stik kentang yang pada produk yang ketiga. Nah, di kolom 3 ini kemudian dicentang bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi stik kentang. Jadi ada garam, ada kentang, bawang merah enggak pakai, bawang putih, daun seledri, dan daun bawang. Gitu. Ya, kemudian pada produk yang keempat apa Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa? Produk yang keempat? Roti coklat. Ya, roti manis ya, roti manis. Roti manis. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk roti manis antara lain adalah garam, kemudian ada gula putih, tepung terigu, telur, margarin, dan keju Kraft cheddar, serta coklat dark tulip dark coklat compound ini. Kemudian ada vermipan dan ada butter, ya ada butter. Nah, ini kita centang ya. Kemudian di produk kelima apa Bapak Ibu? Mbak siapa di sini? Ya, roti Korean garlic ya. Itu ada roti Korean garlic. Nah, maka nanti kita centang bahan-bahan yang dibutuhkan oleh roti Korean garlic. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, satu bahan itu bisa digunakan untuk beberapa produk. Jadi misalkan gula putih, maka yang menggunakan gula putih ini berada pada produk nomor 4 sampai nomor 10. Dari roti manis sampai kue choco chip itu menggunakan gula putih ini. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita coba lihat lagi di SCPH. Pada SCPH-nya, SCPH tadi itu di mana? SCPH di sini.
Nah, ini kan lampiran 4 tadi yang daftar bahan ya. Kemudian oh ini, eh, ini, oh iya. Jadi ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Eh, Ini yang punyanya Bunda Biva, dapur Bunda Biva, produknya itu adalah ini, Milky Jelly. Nah, Milky Jelly ini karena dia memiliki varian rasa, ya, kebetulan ini yang belum diubah. Nah, ini eh, di produk ini harus ditulis satu-satu. Ini kan gini, Pop Ice Serbuk Jelly Instan rasa stroberi, ada rasa coklat, rasa mangga, rasa leci gitu ya. Nah, maka nanti di produk itu juga harus ditulis satu-satu. Milky Jelly, nah, enggak bisa diubah nih. Milky Jelly rasa stroberi. Kemudian yang kedua, Milky Jelly rasa leci tadi ya. Milky Jelly rasa leci, Milky Jelly rasa mangga, Milky Jelly rasa apa tadi? Rasa mangga, rasa coklat. Nah, itu ditulis satu-satu. Jadi ini harusnya ada 4 Milky Jelly ya, varian Milky Jelly. Jadi 1 Milky Jelly rasa stroberi, 2 Milky Jelly rasa mangga, 3 Milky Jelly rasa leci, 4 Milky Jelly rasa coklat. Nah, jadi ditulis satu-satu. Ini kebetulan ini belum direvisi yang ini SCPH-nya. Jadi kalau ada varian rasa itu harus ditulis satu-satu gitu. Walaupun proses pembuatannya itu sama gitu ya, bahan-bahan yang digunakan itu sama, hanya beda pada perisanya, hanya beda pada rasanya saja. Itu tetap harus ditulis satu persatu begitu. Nah ini, jadi ini di lampiran 5 ada daftar bahan pada setiap produk atau data produknya. Kemudian pada, oh termasuk lampiran 4 ya. Oh ini 6 berarti. Kemudian ada lampiran pembelian bahan. Bukti catatan pembelian bahan. Kapan kemudian bahan itu dibeli. Masukkan semua bahan yang tadi di sini. Kemudian jumlah 1 kali produksi kira-kira berapa? Perkiraan ya kalau ini ya. 1 kali produksi itu dibutuhkannya berapa? Karena kebetulan ini adalah produk Milky Jelly, minuman yang di situ berbasis pada gula dan perisa, maka dibutuhkan gulanya itu banyak untuk sekali produksi. Karena variannya itu kan tadi kan banyak. Nah, itu kemudian dibelinya tanggal berapa? Nah, ini dituliskan gitu seperti ini. Ya. Oh, ini nanti ini pom pemeriksaan bahan itu termasuk di verbal ini. Nah, seperti ini. Nah, insya Allah itu terkait dengan matrik bahan ya yang bisa nanti bisa langsung dipraktekkan begitu. Mungkin itu dulu Mbak Titis sebelum kita masuk pada proses, narasi proses. Barangkali sudah ada yang mempraktekkan, Bu Mar. Oh, sudah ada yang mempraktekkan? Barangkali Oh, iya. tugasnya kemarin. Oh iya, mungkin ada yang mau sharing. Iya, mungkin ada yang mau sharing Bapak Ibu mungkin dari matrik bahan yang sudah dibuat, mungkin ada yang mau sharing itu. Biasanya mahasiswa ini lebih rajin, biasanya mungkin ada di antara mahasiswa gitu atau yang lain lah. Ada yang mau disaringkan mungkin? Ada yang sudah membuat matrik bahan?
Eh, baik, untuk narasi bahan mungkin langsung saya perlihatkan di ini, di si halal. Video. Ya, jadi Bapak Ibu, pada laman si halal ini nanti, nah ini ya daftar nama produk. Setelah kita menuliskan, kita pindahkan dari matrik bahan itu untuk daftar bahan kita pindahkan di sini. Kemudian untuk nama produk yang dicentang-centang tadi itu, nah kita masukkan di sini. Nah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah tadi yang saya sampaikan bahwa milky jelly-nya itu harus diuraikan satu persatu, dituliskan satu persatu. Kan ini kan sama-sama produknya itu milky jelly sebenarnya, hanya rasanya saja yang berbeda-beda. Tetapi di self declare itu menuntut untuk dituliskannya itu satu-satu. Tuh. Jadi ini milky jelly rasa stroberi, milky jelly rasa coklat, milky jelly rasa leci, milky jelly mangga, milky jelly melon. Nah, itu. Nah, nanti kita centang satu-satu. Nah, kalau sudah dimasukkan, dicentang satu-satu, begitu sehingga muncul ini. Seperti ini. Jadi mungkin sudah praktek ya dengan Bu Lulu ya. Nah, jadi ini adalah proses produksi, narasi dari proses produksi. Di sini narasi proses produksi itu berisi tahapan-tahapan mulai dari penyiapan bahan sampai produk akhir. Tapi yang perlu diingat, narasi proses produksi ini bukan resep. Walaupun harus ditulis dengan detail, tapi bukan resep. Lebih ditekankan pada langkah-langkah yang dilakukan untuk memproduksi produk, mulai dari penyiapan bahan, kemudian prosesnya itu diapakan, misal begini. Jadi untuk milky jelly drink rasa melon, mencampurkan bahannya apa? Gula, Nutrijel rasa melon, pop ice melon, susu UHT. Setelah itu boleh ya, boleh ini koma-koma atau boleh juga dengan satu atau ABC gitu. Jadi misalkan atau dengan thread gitu ya. Bentar saya pindah aja ke ini. Saya pindah saja ke ini, ke Word aja. Nah, nih, bagaimana kita membuat narasi proses produksi? Nah, itu kita narasikan satu persatu produk kita. Nah, misalkan ini produknya adalah milky jelly drink rasa melon kan tadi ya, rasa melon. Nah, nanti untuk narasi prosesnya bisa dibuat thread-thread begini ya, mencampur bahan gula dan ini gitu ya. Kemudian bahan yang sudah tercampur direbus, merebus bahan yang sudah merebus campuran bahan, misalkan begini ya. Tidak ada aturan yang pakem ya. Tidak ada aturan yang pakem. Campuran bahan. Kemudian misalkan boleh kemudian di sini merebus campuran bahan selama berapa menit gitu. Selama sekian menit. Kemudian setelah matang misalkan gitu ya. Setelah matang ditandai dengan apa gitu boleh. Setelah matang itu apa namanya? Campuran atau milky produk ya produk atau milk
milky atau campuran tadi yang milky jelly didinginkan, jelly. Milky jelly didinginkan ya. Nah, didinginkan, kemudian setelah dingin dikemas. Nah, itu. Nah, setelah produk dingin, nah kemudian dikemas dalam botol PET. Nah, seperti itu. Jadi simpel begini. Jadi bukan apa namanya, bukan resep ya, tapi langkah-langkah pembuatan produk gitu ya. Langkah-langkah pembuatan produk mulai dari persiapan bahan sampai pada pengemasan, sampai dia dikemas siap untuk dipasarkan begitu. Nah, ini tulis satu-satu. Nah, ini kan rasa melon. Nah, dikopas aja nih. Langkah-langkah ini kopas saja untuk stroberi, tinggal diganti stroberinya. Itu kalau ada beberapa satu produk, ada beberapa varian rasa. Nah, untuk jagung manis, nah jagung manis produk yang ke-6 nih harusnya. Produk yang ke-6, susu jagung manis. Nah, misalkan diawali begini, disiapkan jagung yang apa begitu. Kemudian jagung di blender gitu kan. Jagung di blender, setelah itu disaring, kemudian direbus, begitu saja nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian direbus dengan bahan-bahan yang lain. Bahan-bahannya apa? Bisa disebutkan bahan-bahannya tadi yang ada di daftar bahan. Kemudian susu jagung manis, setelah matang, susu jagung manis didinginkan, kemudian dikemas dalam botol. Mungkin seperti itu. Nah, ini mungkin ya Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, bagaimana cara kita menarasikan alur proses untuk produksi produk halal gitu. Mungkin ini silakan, mungkin ada diskusi. Sudah kebayang? Nah, sudah kebayang? Sudah ada bayangan kira-kira? Ya, terima kasih Bu Siti Marti ya. Ya, nanti kita lanjut diskusi dulu aja ya Bu. Jadi nanti untuk untuk yang tugasnya kayaknya kok dari peserta masih belum ready ya. Jadi mungkin dikasih waktu 1 minggu, dibagi per kelompok seperti yang kita rencanakan. Nanti di hari Sabtu kita cek sekalian, kita cek mulai bahan, mulai proses produksi sampai ke verifikasi validasi. Ngoten nggih sekiranya. Mungkin materinya Bu Lulu juga cara belum mencari SH sudah bisa Kak, Bu Mar? Oh nggih. Bisa kalau seumpama ditunjukkan untuk mencari sertifikat halal. Ya, baik. Sebenarnya ada langkah praktis dalam laman Si Halal untuk mencari sertifikat halal. Coba saya tunjukkan satu miliknya PU begitu. Saya cari dulu. Saya keluar dulu.
Ini tadi sudah praktek digitalisasi? Belum Bu Mardiah karena Belum. Oh, belum ya. karena materi bulu itu masih minggu depan Bu. Gitu. Oh, gitu ya. Ya, Mungkin bisa eh, ditunjukkan lewat halal MUI aja Bu Mark. Soalnya iya. teman-teman kan nanti masih belum bisa pegang akun di si halal nggih. Iya. Oh iya ya. halalmui.org. Ini halal MUI sudah tampil kira-kira? Sampun Bu. Oh, baik. Ya, kita bisa searching untuk sertifikat halal itu di halal MUI ini. Nah, di sini kan ada cek produk halal di sini. Misal kita mau cari garam, gitu ya. Garam. Nah, kita tahu apa namanya identitas informasi tentang nama produk, kemudian nama produsennya itu kan pada kemasan. Itu kita lihat di kemasannya. Tadi di kemasannya kan ada PT Garam Susanti ya, PT Garam Ya, Susanti ya Susanti cari. Megah. Susanti Mega, Pak. Bentar, tadi di Ya, Susanti Megah daftar. Bu, saya hafal. Oh ya, Susanti Mega ya. PT Susanti Susanti Mega. Megah. Nah, Mega gini ya. Langsung dicari produknya. Nih. Oh, nggak muncul ya? Garamnya dihilangkan Bu Mark. Ya, garamnya dihilangkan, langsung di searching aja. Nah, ini biasanya Pak Andri memang PT-nya kayak dihilangkan. gini nih kalau PT-nya iya, dihilangkan kalau Bu. jadi Bapak Ibu ya memang kita harus lincah ya. Eh, kalau ini tidak masuk gitu apa yang diinikan nah gitu. Gini kalau di halal MUI itu nyarinya itu memang seperti ini. Nah, di sini baru Nah, muncul ini akan mulai muncul ya, baru kapal, muncul ini dolphin. ada cap kapal, ada cap jempol. Nah, tergantung nanti kita mau pakainya yang mana. Sama-sama produksi PT Susanti. Kita pakai tadi kan PU saya makainya dia cap kapal ya. Nah, ini. Nah, ini adalah nomor sertifikatnya. Kemudian ini adalah masa berlakunya. Nah, kalau kita buka, nah ini ya. Jadi expired date masa berlaku sertifikatnya sampai 5 Mei tahun 2023. Nomor sertifikatnya ini 17060011231213 itu. Ini kita masukkan ke daftar bahan, matrik bahan. Nah, kita masukkan ke sini. Tayang ya ini ya, daftar bahan ya. Belum pindah ke Excel Bu. Ya. Oh, belum pindah ke Excel. Iya. Belum. Sharing window baru bisa ganti-ganti otomatis. Sudah pindah. Ini Belum, sudah pindah. Belum. Oh, belum. Belum Bu. Sharing window aja Bu, biar langsung otomatis. Iya, sharingnya diganti optionnya Bu untuk sharing Windows. Mana ya sharing Windows-nya ini? Ini sudah ini. Nah, jadi yang dari halal tadi, gimana caranya sharing Windows ini? Advanced sharing option. Di atas ada view Bisa. option itu Bu. View option. Share ini. Ya intinya nanti kita pindah ya di yang dari mana nggak ada ya Pak Andre ya.
Sebentar, saya ceknya dulu. Kalau ini sudah pindah nih. Jadi untuk garam cap kapal, tadi kita kan dapat informasi begini ya, nomor sertifikat, nama produsennya. Ini tampil detail sertifikat ya ini yang ini. Di layar Bapak Ibu. Iya, sudah masuk detailnya. Nah ya, ini detail sertifikat, kemudian kita pindah ke matrik bahan. Ini matrik bahan kah ini? Masih tetap di detail, Bu. Iya, yang dari detail tadi, ini nanti kita pindah ke matrik bahan ya. Nah, ini. Betul. Kita pindah ke matrik bahan ini. Kita masukkan garam, kemudian cap kapal mereknya PT Susanti Mega. Kemudian kita masukkan tadi nomor ID-nya. Nah, tahun 2023 ya tadi itu ya, berdasarkan pada halalmui.org, dia termasuk termasuk bahan apa garam ini gitu ya, pada produk dari PU masing-masing. Insya Allah begitu. Ya, dari teman-teman peserta, monggo. Apakah ada yang perlu kita diskusikan? Ada Pak Andre tadi yang ngechat di kolom komentar. Bagaimana jika pada posisi bahan itu di satu produk sebagai bahan baku, di produksi lain sebagai bahan tambahan? Di kategori bahan ditulis apa ya, Bu? Ya, ada di kolom chat ya. Mana tadi? Bentar, saya mohon izin. Bagaimana jika pada posisi bahan itu di satu produk sebagai bahan baku, di produk lain dia sebagai bahan tambahan? Oh, gitu. Bisa ditulis garis miring aja Bapak Ibu. Jadi bahan baku atau bisa dan bahan baku dan bahan tambahan begitu bisa. Nanti kan akan muncul pada masing-masing produk nantinya. Bahan itu nanti digunakan untuk apa? Ya, gitu. Bisa ditulis miring gitu ya atau dalam kurung gitu atau ditulis dan gitu. Atau bisa diberikan keterangan begini pada matrik bahan ya. Jadi misal garam ternyata pada produk kentang itu dia adalah bahan baku, tapi pada produk yang lain dia adalah bahan tambahan gitu. Maka bisa dituliskannya begini, misalkan bahan baku dalam kurung untuk kering kentang gitu ya, kering kentang. Kemudian di mana tadi saya nulis? Iya. Kemudian ini bisa ditambahkan nanti enggak berubah. Enggak berubah ya.
Hmm. Pindah-pindah sendiri ya. Nah, jadi di sini ya, Bapak Ibu, bisa dituliskan dia bahan baku untuk kering kentang, kemudian di bawahnya ditambahkan bahan penolong untuk produk apa begitu. Bisa seperti itu. Atau cukup dituliskan bahan baku dan bahan penolong begitu saja. Itu sudah bisa dipahami dalam SJPH itu. Itu mungkin. Kemudian ada lagi. Oh, ini ada pertanyaan. Kalau PU sering ganti-ganti bahan, bagaimana Bu? Biasanya PU cari bahan yang lebih murah. Standarnya Bapak adalah SH. Standarnya SH. Kalau dia bukan positif list, maka selama bahan itu memiliki sertifikat halal atau dokumen halal, maka boleh digunakan apapun mereknya, apapun produsennya, gitu. Nah, justru yang kita arahkan ketika PU tidak menggunakan bahan yang tidak memiliki sertifikasi halal. Nah, maka ini harus kita rekomendasikan bahan yang memiliki harga yang sama, bahan dengan harga yang sama atau dengan lebih murah, tapi memiliki SH begitu. Iya Bu, sambil saya menambahkan dikit, ini kebetulan pernah muncul juga di pelaku usaha yang saya dampingi. Jadi ketika beliaunya itu saya minta untuk memakai gula yang bukan curah. Nah, jadi kan biasanya pelaku usaha itu Bu Mer, itu pakainya gulanya kan lebih suka pakai gula curah. Nah, di mana gula curah itu ketika kita mencari sertifikat halalnya itu memang agak susah. Nah, di sana kita anjurkan untuk memakai contoh pakai gulaku. Kalau semisal kemahalan kita juga bisa pakai gula Rose Brand seperti itu. Nah, jadi kita tetap harus, ini udah kewajiban ya Bapak Ibu, kewajiban untuk memakai bahan yang sudah punya sertifikat halal. Dan seumpama memang PU-nya itu suka mencari-cari bahan yang lebih murah, kita sedikit tekankan ke para pelaku usaha, kalau memang dalam pengurusan sertifikasi halal, itu semua produknya harus di-list, semua bahan pendukung untuk membuat produk juga harus di-list. Nah, tidak boleh kita mengingkari yang kita sudah buat di Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH. Nah, seperti itu. Makanya di awal itu sudah kita sampaikan, Bapak, Ibu, monggo gulanya pakai apa, tepungnya pakai apa. Nah, itu sudah benar-benar kita tekankan. Sebisa mungkin tidak ganti. Nah, untuk masalah setelah kepengurusan sertifikasi halal beliaunya ganti, itu adalah tugas kita sebagai pendamping proses produk halal untuk mengajukan form pergantian bahan. Nanti tadi udah sempat ya lihat bagaimana bentuk dari SJPH. Nah, di sistem jaminan produk halal itu sudah ada mekanisme untuk mengganti produk. Nah, jadi kita kalau sudah melakukan sertifikasi halal, itu nggak boleh seenaknya sendiri untuk mengganti produk, untuk mengganti bahan. Nah, jadi udah ada form tersendiri untuk pengajuan bahan baru. Itu yang nantinya diajukan ke BPJPH.
Begitu. Ya, ya demikian Bapak Ibu. Ada pengalaman juga. Ini bahannya itu adalah tepung maizena. Nah, kalau tepung maizena yang zaman dulu itu kan kadang ada PU yang minded gitu ya, yang warna kuning gitu loh ya. Itu. Nah, ternyata setelah ditelusur, mau ditelusur di si halal atau ditelusur di halal MUI, ternyata itu memang nggak ada ininya, SH-nya. Nah, sehingga kemudian saya mencoba untuk mencarikan produk lain. Itu ada yang namanya apa ya? Kalau mau sebut label gitu ada Maizenaco. Nah, ternyata itu harganya itu ya unda-undi gitu loh, bahkan lebih murah gitu. Nah, ternyata ada kalanya PU itu tidak tahu produk-produk yang semisal, produk-produk yang sama, bahan yang sama gitu ya, bahan yang sama yang memiliki sertifikat halal begitu. Nah, itu. Jadi ini apa namanya kita yang kadang memang harus membimbing gitu ya, membimbing, mengarahkan produk apa yang harusnya kemudian digunakan. Jadi misalkan Bapak Ibu saya minta ini kalau misalkan apa namanya tepung maizena yang digunakan merek ini bagaimana, harganya juga ini apa namanya udah jauh beda. Maaf ini saya di masjid soalnya. Nggih, begitu sekiranya Bapak Ibu. Jadi memang untuk harganya sendiri itu juga terpautnya juga nggak terlalu banyak. Kecuali kalau sudah kena yang curah ya. Yang curah memang agak beda. Cuman balik lagi, yang curah itu sertifikat halalnya itu susah untuk dicari, susah untuk ditelusuri. Nah, makanya itu kita arahkan ke produk-produk yang gampang untuk kita telusuri sertifikat halalnya. Karena inti dari self-declare atau Ya, pernyataan sendiri, nah pernyataan sendiri, pernyataan yang dibuat oleh UMK itu adalah Mbak uh, Mbak Aulia, Mbak Aulia, Mbak Aulia ambilkan tas sedikit. oh, Oke, pripun? gimana Bu Mark? Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Oh, oke. Jadi saya lanjutkan lagi. Karena self declare itu memang sejatinya kita memakai bahan-bahan yang sudah bisa dipastikan kehalalannya gitu. Nah, makanya itu kenapa kita harus benar-benar harus pakai yang memiliki sertifikat halal kecuali yang positive list gitu. Sedikit tambahan mungkin, Oke. Umar. Jadi untuk PU yang sering ganti-ganti bahan saja ya, mungkin barangkali bukan karena mencari yang lebih murah, tetapi bisa jadi karena bahan tersebut pas langka, kosong begitu. Nah itu alternatifnya pada saat pengajuan agar nanti tidak seperti yang disampaikan Pak Andre tadi, harus ada apa namanya Mbak Aulia, usulan sudah. untuk penggantian bahan, maka boleh beberapa bahan, katakan gula begitu, maka boleh beberapa alternatif gula itu didaftarkan. Saya biasanya kalau gula ini habis pakai gula ini, kalau ini habis pakai gula itu. Pas kosong di pasaran begitu. Nah, 3 macam gula itu boleh didaftarkan semua. Sehingga nanti pada saat proses ada gula tersebut langka, kemudian kita menggunakan gula yang lain, maka gula yang lain itu sudah kita daftarkan di si halal, sehingga kita tidak perlu mengajukan perubahan bahan. Jadi sekaligus di awal satu kali usulan jalan. Mungkin itu tambahannya. Matur suwun. Oke, terima kasih Pak Ya, Anas. bisa juga diakali begitu. Oke. Iya. Terima kasih Dokter Anas. Termasuk juga seperti tepung gitu ya, itu kan kadang kan juga mereknya macam-macam gitu. Nah, itu bisa didaftarkan saja semuanya gitu. Yang biasanya digunakan gitu.
Baik, Bu Mardia. Bagaimana Pak Andre, ada tambahan lagi? Sudah sekiranya cukup kayaknya, Mbak. Oke, cukup. Tapi ini ada pertanyaan lagi dari runtutan dari Pak Eko Heri ini, Bu Mardia. Kalau Oke, PU sering monggo. ganti-ganti bahan, bagaimana Bu? Biasanya PU cari bahan yang murah gitu. Ya itu sudah Mbak Titis tadi sudah sudah? saya tanggapi. Ini Ya, baru Pak 24 Eko jam Heru awal. bagaimana? Sudah Yang tadi jelas dijawab. nggih, Pak Eko? Nggih, sampun, Bu. Ya, siap. Nggih, Baik, Bapak nanti Ibu hadirin. sambil dibuka untuk manual SJPH-nya Bapak Ibu dan teman-teman. Nanti di manual SJPH itu di bagian bawah sebelum adanya audit internal itu ada pergantian bahan itu mekanismenya kayak apa, itu sudah disampaikan di situ. Tapi kalau seumpama memang untuk mengakali nggih, ya jadikan kita menyiapkan beberapa opsi juga kalau seumpama ada yang kurang, ada yang seumpama di pasaran tidak ada. Nah, itu emang bisa diakalin seperti itu. Mas. Mbak Titis suaranya. Maaf Pak Andre, ini ada kericuhan. Ya, jadi kayak contoh case-nya Mbak Huliatul itu kejunya itu agak susah buat didapetin. Makanya sampai mencantumkan 5 keju ya Mbak Hul. Sampai mencantumkan 5 keju. Saking memang kejunya itu opsional menurut harga dan adanya di pasaran. Soalnya kalau produk-produk komplementer model kayak keju itu fluktuatifnya sangat tinggi. Nah, beda dengan produk-produk kayak tepung, gula, itu fluktuasinya mungkin sedikit-sedikit, tergantung sama pasar juga. Begitu. Monggo Mbak Titis. Baik, terima kasih Pak Andre. Gimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan atau didiskusikan kembali? Ampun, ya. Atau ada lagi? Bu Mardia, ada yang disampaikan lagi, Bu? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti diskusinya bisa berkembang di Sabtu depan ya Mbak Titis. Nah, Baik. kalau sudah teman-teman ini sudah punya PU begitu, maka nanti mungkin ada kasus-kasus yang bisa didiskusikan gitu. Nggih, terus Bu Mardia. Karena teman-teman ini juga belum dapat materi yang dulu itu nggih Pak Rido, Pak Andre. Ya, jadi digitalisasi dan depan. dokumentasinya belum. Jadi nanti kalau misal teman-teman sudah praktek si halal, nanti mungkin banyak pertanyaan di situ. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Mardia untuk materi praktek atau praktek pembuatan daftar bahan dan narasi alur proses produk halal. Kami sudahi terlebih dahulu. Dan nanti ini adalah prakata sebagai tugas nih Pak Andre. Betul begitu? Iya. Tugasnya sendiri-sendiri nggih Pak? Oh iya, tugasnya sendiri-sendiri Mbak. Baiklah. Nggih. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita di sore hari ini, Bu Siti Mardia.